Jadi ini tes tulis ya. Yang saya lakukan pertama tidur cukup. Sebelum tes ini saya 2 hari sebelumnya saya liburan karena saya mau fresh. Saya nggak mau stres, saya maunya fresh. Jadi pikiran saya tenang karena ini adalah tes soal knowledge ya. Jadi saya maunya tenang, saya maunya happy, saya tidur yang cukup. Belajarnya saya ini balik lagi beda-beda setiap orang. Saya belajar dari buku tes akademik itu karena saya ngerasa matematika dasar saya sangat jelek. Saya dari anak sosial, kuliah hukum, tiba-tiba di tes matematika dasar lagi, saya buyar, jadi saya belajar dari buku untuk matematika dasar ya. Lalu untuk tes kebangsaan, biasanya kan kita ada tes dulu untuk masuk CPNS nih. Pukat Harimau PNS 2000 berapa. Kalau saya sendiri, saya belajarnya dari jawabannya, bukan dari soal. Karena apa? Jawaban itu setiap tahunnya, jawaban itu sama semuanya. Maksudnya dia menjelaskan semuanya dari jawaban. Dan setiap tahun per tahun, dia ulang terus. Pertanyaannya itu sebenarnya cuma diubah, tapi jawabannya kan sama-sama semuanya. Jadi saya belajar tuh dari jawabannya aja, saya nggak baca soalnya. Ibarat kata saya cuma kayak baca buku, tapi direpetisi terus. Jadi kalau baca 2 atau 3 kali hal yang sama, itu kan membuat saya lebih ingat. Tapi teman-teman balik lagi ini buat saya ya. Maksudnya saya pribadi merasa bahwa belajar dari jawaban itu adalah lebih gampang daripada saya belajar dari pertanyaan. Ini buat saya sangat penting bahwa gunakan pakaian yang sesuai. Biasanya LPDP mengharuskan kita untuk pakai hitam putih pada saat tes. Jadi ingat itu, jangan sampai kita nyeleneh karena pasti kita nggak boleh masuk. Yang kedua, pada saat tes itu ternyata belt saya harus dibuka. Saya nggak boleh pakai semua belt, jam tangan, tas, semuanya itu harus ditaruh. Gunakan pakaian yang nyaman karena apa? Bisa dibayangkan kalau teman-teman nggak pakai belt, ternyata celananya kelonggaran, bajunya terlalu sempit. Itu bisa mengganggu. Kalau buat saya pribadi, percaya diri saya pasti sangat jadi konsentrasi saya buyar. Tiba-tiba misalkan melihat ada Maudy Ayunda lagi tes bareng sama saya, tapi Maudy Ayunda melihat celana saya melorot karena nggak nyaman. Jadi itu buat saya sangat penting. Hal-hal kecil seperti itu dipersiapkan, jadi gunakan pakaian yang sesuai, dan yang penting nyaman. Yang terakhir adalah fokus dan tenang. Karena ternyata tes menulis paragraf dalam bahasa Inggris dalam waktu 1 jam, pertanyaan-pertanyaan itu ternyata sangat banyak, jadi harus tenang. Tenang, karena yakinlah bahwa kita sudah mempersiapkan ini secara maksimal. Oke, ini adalah tes yang unpredictable, seleksi wawancara. Kunci dari saya adalah relax aja, karena kita sama-sama manusia, relax. Mereka, percayalah, itu mereka bukan bertujuan untuk menjatuhkan kita, tapi mereka pasti membantu kita. Karena mereka tahu bahwa kita sudah sejauh ini, dan mereka tahu bahwa kita sangat menginginkan ini, jadi tujuan mereka bukan untuk menjatuhkan kita, tapi membantu kita dengan menggali apa potensi dari diri kita melalui wawancara. Jadi relax, be genuine, keluarkan apa sudah teman-teman tadi sudah bikin personal statement dan semuanya, keluarkan itu semuanya, be yourself, dan enjoy the moment. Percayalah bahwa pada saat kita enjoy, kita akan ngobrol sama pewawancara juga sangat enak. Jadi ini pada saat saya dulu, saya ada di 3 pewawancara, yaitu psikolog, akademisi, dan dari kebangsaan. Pada saat psikolog, saya ditanya, ya ini memang pertanyaan seorang psikolog. Dia pasti akan menanyakan hal-hal yang sangat personal. Tapi balik lagi, tolong teman-teman open-minded bahwa memang pekerjaan psikolog adalah seperti itu. Karena dia ingin tahu personality kita seperti apa. Saya ditanya, sudah menikah atau belum? Apa saja persiapan saya? Bagaimana nanti dengan orang tua jauh? Pada saat itu saya masih punya pasangan, pada saat itu saya
maksudnya pacar ya, bukan pasangan. Saya masih punya pacar. Pada saat itu ditanya bagaimana pacar, nanti ditinggal. Terus ditanya bagaimana dengan orang tua. Saya punya seorang ibu, jadi ditanya, dan saya kebetulan dekat dengan ibu saya. Jadi ditanya bagaimana nanti kamu jauh dengan ibu kamu, karena ibu kamu sekarang sudah sendirian dan semuanya ditanya. Bagaimana saya stress management saya, ditanya kalau kamu nanti exam nggak lulus dan semuanya, atau kamu menghadapi bos yang tidak sesuai dengan kamu, semua itu ditanya dengan soal job experience saya, bagaimana saya menghadapi pekerjaan dan problem solving. Jadi kalau saya menghadapi kesulitan seperti apa, itu semua ditanyakan oleh psikolog. Pada saat akademisi, ini yang membuat saya sebenarnya down, karena ini adalah faktor keberuntungan saya. Balik lagi, saya ditanya tentang jurusan, saya jawab jurusan saya apa. Saya ditanya tentang kampus, saya jawab kampus saya apa. Saya ditanya tentang thesis, saya jawab semuanya. Tapi saya ditanya, kamu ambil kuliah apa saja di jurusan itu? Dan saya lupa sama sekali, karena menurut saya itu saya bahkan belum kuliah, jadi saya cuma tahu beberapa karena itu adalah subjek yang saya inginkan. Sisanya saya bilang, mohon maaf Pak, saya lupa. Karena saya bilang itu, wawancara saya dengan akademisi langsung selesai, stop. Karena mungkin dia kecewa, saya nggak tahu saya mau kuliah, mata kuliahnya apa aja. Jadi ini kesalahan saya, tapi lebih baik teman-teman harus tahu, jangan cuma jurusan aja, tapi kalian teman-teman harus tahu kreditnya apa, tesisnya apa, dan semuanya. Oke? Nah, ini adalah hal yang mungkin menyelamatkan saya. Itu di tes kebangsaan. Jadi saya dites seberapa cinta saya terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kalau itu nggak perlu dipertanyakan, 100% saya cinta, tapi bagaimana kita membuktikannya terhadap interviewer bahwa secinta itu saya dengan Indonesia. Saya jelaskan pengalaman hidup saya jelaskan kenapa saya resign dari perusahaan saya yang lama, apa tujuan saya kuliah di luar negeri untuk apa, saya jelaskan semuanya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang mempertanyakan soal Papua dan sebagainya. Itu silakan teman-teman gali sendiri, tapi buktikanlah bahwa beasiswa LPDP ini dari uang rakyat Indonesia. Jadi kita harus menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Dan terakhir, yang paling mereka gali adalah personal motivation saya. Alasan utama saya sekolah ke luar negeri apa? Akhirnya saya sebutkan bahwa saya mau jadi direktur Kidsda. Saya mau membuat DJP lebih baik. Itu saya sebutkan. Semua saya sudah cerita, langsung saya sebutkan bahwa saya mau jadi direktur Kidsda. Orang pajak, ahli pajak sudah banyak, tapi saya mau bantu ahli-ahli itu untuk jadi government official yang lebih baik. Gitu. Nah, ini adalah do and don'ts dari saya. Do-nya, tepat waktu, be punctual, dan organize. Jadi, teman-teman harus semuanya tepat waktu, terorganisir, jangan sampai ada yang terlewatkan. Be genuine, lalu rutin mengasah kemampuan bahasa Inggris, karena IELTS 8, IELTS 7,5, IELTS 7 itu belum tentu pada saat kita sudah kuliah di sini membantu. Jadi setidaknya teman-teman selalu mengasah kemampuan bahasa Inggris, lalu banyak baca berita dan perkembangan dunia, karena terkadang pada saat tes itu LPDP menanyakan hal-hal yang sangat-sangat random dan perkembangan dunia. Jadi kalau bisa teman-teman bisa menunjukkan saya ini membaca berita, saya mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Be open-minded, karena seperti teman ketahui banyak sekali gosip-gosip miring terhadap soal seleksi wawancara LPDP. Tapi kalau teman-teman tahu apa alasan dibalik itu, ya setidaknya be open-minded. Punya teman belajar itu penting untuk saling mengingatkan, saling memotivasi, dan juga untuk latihan.
Yang terakhir adalah karena menurut saya kemarin ngecek di Instagram LPDP bahwa semua nanti dilakukan secara online. Jadi pastikan koneksi internet teman-teman semuanya baik. Ya, downs-nya jangan menunda-nunda pekerjaan karena itu akan mencelakai diri sendiri. Jangan over promise. Jadi stop bluffing, being real aja. Jangan negatif ambisius, maksudnya adalah ambisius itu baik, tapi jangan yang negatif side-nya. Karena terlihat pada saat sesi wawancara, misalkan teman-teman bisa sangat menggebu-gebu, tapi terlihat bahwa ini bisa berakibat buruk atau apapun untuk LPDP dan Indonesia. Jadi jangan terlalu jangan ambil sisi ambisius yang negatif. Ambisius itu boleh, tapi tunjukkanlah dengan cara yang sangat-sangat baik. Jangan self-centered. It's not about you. Ini tentang bangsa Indonesia. Terus jangan overthinking, relax. Karena kita semua kalau udah sampai sesi interview, itu berarti kita sudah melewati perjalanan yang sangat panjang. Enjoy the moment, jangan overthinking. Yang terakhir, jangan ngomongin soal uangnya. Oh, saya dengar beasiswa LPDP tunjangannya paling besar. Memang, sejauh saya ketahui di Belanda terutama, itu yang paling besar, tapi jangan bicarakan soal itu, jangan berbicara soal finansial, karena itu adalah rezeki lah, udah. Jadi yang paling penting dari kita adalah niat kita untuk kuliahnya. Ini terakhir dari saya. Percayalah teman-teman, it's not going to be easy, but it's going to be worth it. Ini saya ambil foto dari salah satu kanal di kota Leiden pada saat sunset. Jadi semoga ini memotivasi teman-teman. Setidaknya teman-teman datang ke Belanda, bisa kuliah di luar negeri. Saya ucapkan semoga beruntung. Percayalah teman-teman, setiap waktu yang kita lewatin di sini sangat berharga, mulai dari pengalaman hidup sampai ke ilmu yang kita dapat di sini. Nggak pernah kita bayangkan bahwa saya bisa bilang saya sangat seberuntung ini. Jadi perjuangkan karena ini akan sangat worth it. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.